Berjumpa lagi di kanal Sunda. Kali ini bukan tentang bahasa Sunda, tapi tentang apa yang terjadi di wilayah Sunda. KDM lagi. Di tangan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat makin menyala. Bila sebelumnya figur gubernur yang selalu mendapat tempat paling atas di perbincangan media sosial adalah DKI, kini bergeser ke Jawa Barat. Saya mencatat ada 6 yang kira-kira menjadi keunikan beliau. Apa saja? Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah dekat dengan rakyat. Rasanya tidak ada pemimpin yang mau mencicipi makanan seorang nenek tua yang miskin yang ada di relung wilayahnya. Dalam sebuah kanal YouTube, KDM menyendok sendiri nasi yang berlauk sayur daun singkong yang dimakan nenek itu. Dia juga tidak ragu memeluk kuli bangunan yang badannya kotor, atau pedagang keliling yang bau keringat, atau juga anak-anak yang berbaju kumal. Tidak ada pemimpin yang melakukan hal ini, meski mereka selalu bilang kami dekat dengan rakyat. Karena kedekatan inilah rakyat Jawa Barat merasa punya pemimpin yang sangat bijak dan merakyat. Kedua adalah santun pada pengkritik. Biasanya seorang pejabat yang dikritik akan membalas dengan kritik juga. KDM bersikap lain. Selain membalas dengan bukti, dia selalu mengatakan kalau yang mengkritiknya itu adalah orang yang cinta terhadapnya, tapi menyampaikan aspirasinya dalam bentuk lain. Tak kurang dari KPAI, Komnas HAM, DPR dan DPRD, sesama rekan gubernur, dan yang terakhir yang viral adalah Rocky Gerung menyampaikan kritiknya. Ya wajar kalau dia akan mendapat hantaman dari sana sini, karena cara kerja beliau justru membuka mata masyarakat bahwa mereka seperti sedang tidak bekerja. Sikap rendah hatinya tapi menghasilkan justru menampar para pengkritik tersebut. Pertiga adalah bekerja dengan konsep dan akal dan hati, yang merupakan perpaduan antara ilmu, pengalaman, dan rasa empati terhadap masyarakat yang membuat dia memiliki roh dalam memimpin. Meminjam istilah kata dari Capres nomor urut 3 waktu itu, dia bekerja satset dan tastes. Tidak sedikit dia sendiri turun mengomandoi pembersihan sampah di sungai, penataan wilayah hulu, dan sebagainya. Tindakan yang dilakukan mungkin tidak mengikuti aturan, tetapi beberapa yang dia lakukan justru menunjukkan kalau aturan itu tidak menginjak bumi, artinya agak susah untuk diikuti secara baik. Berikutnya yang keempat adalah dermawan. Kita tahu banyak pejabat yang jauh lebih kaya dengan harta triliun bahkan puluhan triliun, tapi tidak ada satupun yang sedermawan beliau. Dia dengan mudahnya memberikan bantuan sana sini dengan uang pribadinya. Mungkin jari tangan kita tidak akan cukup untuk menghitung berapa banyak yang mereka bantu yang diliput di sosmednya. Dan seringkali kondisi itu membuat kita berlinang, bahkan menitikan air mata karena haru. Jika satu subscribe berarti sekian sen dolar, maka sekarang orang berbondong-bondong untuk memberikan subscribe
karena yang dia hasilkan disumbangkan buat rakyat kecil yang memerlukan. Dia tidak makan sendiri uangnya. Yang kelima, tegas tanpa kompromi. Bukan saja tegas ke bawahan atau rakyat, dia juga tegas kepada relasi kerja. Karena ketegasan itu, Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat nampak kurang sejalan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Jika DPRD menggunakan paradigma lama, KDM justru membongkar tradisi-tradisi tersebut dengan berbagai temuan yang dia hasilkan. Contoh, dana hibah yang besarnya triliunan rupiah yang sudah memiliki channel sendiri-sendiri sama Deddy Mulyadi dibongkar, disalurkan dengan kebutuhan yang jauh lebih bermanfaat atau dengan penggunaan yang jauh lebih bermanfaat. Terakhir yang keenam adalah adanya KDM efek. Ketika Jokowi digandrungi, banyak yang menyebut bahwa Deddy Mulyadi sebagai Mulyono II. Tak kurang dari Tempo dalam bocor halusnya menyatakan seperti itu. Tapi kita harus melihat bahwa tidak ada gaya Jokowi yang diikuti oleh masyarakat. Mereka hanya memilih. Tapi KDM mempunyai keunikan lain. Saya mencatat ada 4 yang dianggap sebagai KDM efek. Yang pertama, tentu jogetnya yang banyak ditiru oleh orang baik di dunia nyata maupun bersosmed di dunia maya. Yang kedua, banyak sarannya yang ditiru oleh banyak orang di provinsi lain. Contoh, jalan ke sekolah, kemudian menghilangkan acara wisuda dan sebagainya. Bahkan banyak warga provinsi lain yang iri, yang bilang kami ingin dipimpin oleh gubernur KDM. Kemudian yang ketiga, kata-katanya yang menyebut anak nakal akan dibawa ke barak itu sangat efektif untuk ibu-ibu yang anaknya susah disuruh makan, disuruh tidur, atau disuruh mandi. Dan itu juga dilakukan ibu-ibu ke suaminya atau sebaliknya. Dan yang terakhir, yang keempat, saya sebagai masyarakat Jawa Barat bangga karena Jawa Barat kini menjadi kiblat pemerintahan baru yang diperhatikan masyarakat seluruh Indonesia yang biasanya di DKI Jakarta. Dan